Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Saya masih terhubung bersama dengan Mas Pramu Hartadi, seorang psikolog. Nah, Mas Pramu, tadi dikatakan bahwa ternyata Himpunan Masyarakat Psikologi untuk Indonesia dan Bali terlebih itu juga mengadakan program semacam konseling online secara gratis ya, Mas Pramu. Persisnya seperti apa sih, Mas, supaya kita masyarakat mungkin perlu mengetahuinya? Oh ya, terima kasih. Jadi kita ada wadah namanya HIPSI, Himpunan Psikologi Indonesia, di mana peran kita adalah kita sama untuk profesi wadah ini. Kita untuk memberikan fokus kepada kesejahteraan untuk kesehatan psikologis dan emosional. Dengan kondisi pandemi ini, kita banyak mengalami suatu kecemasan. Kalau kita bisa pada tahap resilient, kita berarti bisa keluar dari zona yang tidak nyaman saat ini. Itu baik, tapi masih ada tingkat kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu yang masih banyak dialami oleh saudara-saudara kita di tempat sekitar kita. Maka psikologi mengambil peran mengabdikan kepada sekitar masyarakat ini. Yang pertama, mulai kemarin pemerintah pusat itu melakukan pelayanan psikologi sehat jiwa atau disingkat sejiwa. Itu kita masyarakat bisa pertama bisa menggunakan online pakai dengan akses hotline yang dari telepon 119 tekan 8, sehingga nanti akan diarahkan kepada para teman-teman relawan psikolog yang ada seluruh Indonesia, dan di Bali pun juga ada sama, akan terhubungkan. Silakan masyarakat bisa menggunakan akses itu, dan itu setiap hari bisa dilakukan, siapapun, kapanpun, dari manapun boleh. 24 jam atau ada? Kita buka layanan sampai dari pagi, dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 malam. 10 malam waktu sini. Ya. Jadi tekan saja 119 extension 8 itu untuk terkait dengan pelayanan sehat jiwa. Kalau yang 119 extension 9 itu ada terkait dengan masalah status perkembangan corona ini dari sisi kesehatan. Itu yang silakan dipakai. Kemudian yang ketiga, kami di dalam psikologi HIPSI Bali, profesi ini ada berbagai minat untuk kita kolab dengan rekan-rekan yang berminat kepada psikologi klinis yang terkait misalkan yang untuk kesehatan jiwa ini. Ada yang bergerak di rumah sakit, gabungan yang kerja untuk bergerak kepada yang klinis. Kita membuka konseling online secara gratis melalui daring, bisa melakukan WA ataupun telepon. Nah, itu bisa dibuka, dan nanti bisa dibuka akses siapa saja, itu silakan, itu setiap hari juga. Jadwalnya dari pagi sampai malam. Nanti bisa dibuka di http://bit.ly/ipk Bali 2020. Nanti akan ketahuan akses siapa aja, ada kapanpun bisa. Oke. Ada berapa psikolog yang dilibatkan, terutama yang di Bali? Pembagiannya seperti apa, Mas Pramu? Makasih sekali. Saat ini kami mencoba untuk, kita ada kurang lebih kemarin sudah aktif 65 psikolog yang ada di Bali. Kami sebagai volunteer yang ada di Bali ini, dan data kita dari bulan April ini saja kita ternyata cukup signifikan. Kami bagi ada di EPK tadi kebanyakan dari mengalami kecemasan, ketakutan tadi, mengalami depresi atau psikosomatis, itu cukup signifikan yang terjadi di Bali ini. Jadi ini sudah dibuka konsultasi ini ya, Mas Pramu ya? Sudah jalan ya, sudah berjalan ya selama pandemi ini ya. Jadi peringkat yang lebih banyak kasus-kasus yang disampaikan untuk dikonsultasikan itu apa, Mas Pramu? Saat ini kita membuka untuk pelayanan kepada yang mengalami gangguan psikosomatis. Jadi saat ini kita sudah mulai banyak teman-teman relawan yang ke klinis, itu paling banyak mencari. Kemudian yang kedua yang bergerak untuk yang ke dunia industri organisasi, kita banyak yang atau APIO
itu banyak yang mengalami gangguan seperti tadi sampaikan, ada yang PHK dan sebagainya juga, itu sudah mulai banyak. Bukan hanya para karyawan saja, tapi dari owner. Nah, kemudian yang dampak juga yang ketiga, kami ada asosiasi psikologi sekolah. Ternyata anak-anak yang kemarin pada bulan pertama mulai Maret kan kita udah punya sekolah di rumah. Ini ternyata dampak yang tidak ada, sehingga akan mempengaruhi kepada perkembangan untuk sekolah. Kita ada pelayanan, mereka bisa juga kepada kita juga bisa di. Iya. Kalau kasus misalnya ketakutan karena stigmatisasi dari masyarakat, mungkin dia dari keluarga korban seperti apa, itu ada juga Mas Parmo? Atau seperti apa? Oh, ada juga. Juga itu tergabung di dalam IPK, Ikatan Psikologi Klinis. Itu banyak masyarakat kita yang arahnya yang saat ini kita akan lakukan ada 3 hal. Pertama adalah kita melakukan tele-PFA, psikologi first aid, dukungan psikologi awal. Mungkin tarafnya belum begitu cemas atau berat, Mas Bambang. Dan kemudian kita juga melakukan namanya konseling. Tingkat yang kedua adalah konseling. Kalau saat di sini dia udah merasakan suatu kecemasan yang tingkatnya agak lebih tinggi. Kemudian ada yang sampai kondisi harus dilakukan terapi, psikoterapi dengan cara konseling juga secara daring. Karena sekarang udah mulai karena stres ini bukan dialami sedikit tapi mulai banyak. Nah ini mengalami depresi juga cukup. Harapan kami Mas Bambang, kami kepingin psikologi saat ini berkolaborasi dengan profesi lain, dengan psikiater dan sebagainya juga. Kita membantu untuk tingkat kesehatan jiwa sekitar kita ini bisa termaintain, bisa tidak stres lagi, bisa menemukan dirinya resilient. Dia saat ini kondisi saat ini memang semuanya, sehingga dia terbiasa dengan kehidupan saat ini. Saat ini kan masih banyak yang masih belum siap menerima kenyataan. Nah itu yang kita dampingi. Oke, jadi ini memang terbuka, saya ulangi ya Mas Pramu, ini terbuka gratis kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali, khususnya bisa konsultasi melalui via daring ya, via WA atau tadi nomor telepon tadi ya, atau via telepon ya. Ini tadi dari 8 pagi sampai jam 9 malam ya, akan terhubung gitu. Gimana? Jam 9 malam waktu sini Mas. Oke, jam 9 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah ya, waktu Bali ya. Waktu Bali ya, waktu Bali. Dan ini kita ngajak masyarakat bagi mereka yang ingin konsultasi, baik klinis atau dampak-dampak yang terjadi, yang mungkin harus butuh kawan atau butuh hal-hal pendampingan psikologi. Jadi HIMSI Bali memberikan itu secara cuma-cuma gitu ya, terbuka untuk masyarakat. Betul Mas. Baik, terima kasih Mas Pramu Hartadi atas informasinya, perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini pandemi ini segera berlalu, kemudian nanti kita bisa berjumpa lagi, kita wawancara, dialog lagi lebih dekat, lebih intens, lebih enak gitu ya. Kalau sekarang memang ya kita harus menahan diri dulu, stay at home, tidak keluar rumah gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Pramu. Mudah-mudahan sukses. Ya. Selain kita melakukan untuk konseling online secara gratis kepada masyarakat, ini silakan gunakan layanan ini kepada semuanya. Kita juga melakukan edukasi. Nanti kita bisa buka di website kami di HIMSI Psikologi Bali atau di TTP di bit.ly/EPK Bali 2020. Itu nanti akan banyak bagaimana menghadapi edukasi-edukasi yang banyak, memberikan peneguhan buat kita semuanya. Jadi Anda tidak sendirian. Kami ada juga untuk kita semuanya bersama dengan profesi lain. Terima kasih Mas Bambang. Sama-sama Mas Pramu, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu masyarakat ya untuk melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Mas Pramu. Amin. Nah, saudara, kita ketahui memang dampak dari pandemi COVID-19 ini ternyata memang tidak cuma dampak secara kesehatan bagi mereka yang terpapar, akhirnya harus secara klinis harus diobati dan juga diberikan kesehatan bagi mereka, tetapi juga dampak-dampak lain itu berkelanjutan. Ada dampak ekonomi di sana,
yang akhirnya memang merubah hal-hal yang tadinya mungkin tidak diperkirakan sebelumnya dan sekarang harus dihadapi. Yang paling penting adalah tetap berpikir positif, kemudian kita mencari celah untuk selalu mampu untuk berkreasi, melihat kemampuan apa yang ada dalam diri kita untuk kita kembangkan, untuk paling tidak selama masa sulit ini kita masih bisa mencari tambahan penghasilan, kalaupun tidak bisa penuh seperti biasanya, paling tidak untuk kebutuhan pangan kita sehari-hari bisa kita dapati. Tidak mudah memang, tetapi juga tidak mungkin itu bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location pada kali ini. Tetap kami sampaikan himbauan kepada Anda untuk tetap jaga jarak, gunakan masker apabila ada keperluan yang sangat mendesak atau penting untuk keluar rumah. Kemudian cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin. Dan yang paling penting juga adalah jaga pola hidup sehat dan dibantu dengan keimanan yang kuat. Mudah-mudahan kita tangguh, kita bersama-sama kita dapat melewati masa-masa sulit ini dan kita bisa melawan pandemi COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk tema yang lainnya.